Pencapaian tertinggi seorang wanita itu kapan? Ketika seorang laki-laki melihat istrinya menghembuskan nafas yang terakhir, lalu secara otomatis seorang suami berkata kepada Allah, saya ridho dia menemani saya sepanjang hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ibu, kepada para ummahat di posku Bilistiwa, bukan Katulistiwa. Tadi bercanda aja. Semoga ibu-ibu senantiasa diberikan kekuatan, diberikan energi yang tidak ada putusnya. Karena memang ibu tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Ibu tidak ditakdirkan untuk kerja di luar rumah, tetapi ibu ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, dan ibu ditakdirkan untuk melahirkan pekerja keras di antara anak dan keturunannya. Inilah yang menjadikan kita harus paham, Allah memberikan takdir ketika ada seorang wanita, Allah lahirkan dari rahim seorang perempuan, maka sesungguhnya tidak ada maksud kecuali adalah kebaikan yang besar. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat kita rasakan pada kesempatan pagi ini, Allah memberikan kepada kita jalan ketaatan, Allah memberikan kepada kita persaudaraan. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, menyekolahkan anak itu kewajiban, tapi mendapatkan keluarga di tengah kewajiban kita menyekolahkan anak, maka itu merupakan karunia yang sangat besar. Inilah yang menjadikan kita sangat bersyukur. Berapa banyak manusia yang kita kenal menyekolahkan anaknya, tetapi mereka tidak mendapatkan keluarga di institusi pendidikan ketika mereka menyekolahkan anak mereka. Inilah sesuatu yang sering saya sangat syukuri. Ternyata di Kutab itu bukan hanya menyekolahkan anak, tapi juga menyadarkan komitmen dan kewajiban setiap orang tua untuk senantiasa belajar. Dan sekaligus pula ketika saya menyekolahkan anak di Kutab, saya bukan hanya menyekolahkan tetapi mendapatkan keluarga besar yang tentunya semoga kita saling mencintai, dan ini merupakan sebuah kenikmatan besar. Mendapatkan keluarga di institusi pendidikan yang hari ini institusi pendidikan itu sudah sangat rentan sekali dengan materialisme dan kapitalisme. Banyak sekali institusi pendidikan itu untuk mendapatkan profit yang besar dan bagaimana mendapatkan nilai kapital yang sangat banyak. Dan kita bersyukur, Kutab ini bukan termasuk sekolahan, institusi yang dibangun atas dasar materialisme dan bukan atas dasar kapitalisme. Dan kita bersyukur bahwasanya kita dipertemukan dengan sekolah di mana kurikulumnya adalah betul-betul mencetak anak kita supaya mampu menjadi gemilang di usia balita dan meniru kurikulumnya sebagaimana kurikulum yang ditinggalkan para ulama terdahulu. Kita ini sebenarnya sama ya Bu ya, kita sekolah di sekolahan yang sebenarnya kurang populis. Karena sekolah ketika kita menitipkan anak kita tidak menjanjikan ijazah. Tapi kita tetap memiliki sebuah keyakinan, kita tetap memiliki sebuah kebanggaan dan pride. Walaupun mungkin anak kita institusinya tidak populis sebagaimana sekolah-sekolah yang lainnya. Maka semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam hati kita. Dan semoga tetap memberikan persaudaraan yang kuat di antara kita. Dan kita juga harus ingat Ibu, semoga kita tetap senantiasa berterima kasih kepada para guru dan para ustadz yang mereka jelas tidak mendapatkan dunia dan kemewahan ketika mendidik anak kita. Makanya kita harus senantiasa kondisikan anak-anak kita hormat kepada guru mereka, karena guru mereka itulah yang mengangkat mereka dari dunia ke akhirat. Kalau kita menurunkan anak kita dari akhirat, dari langit menuju ke dunia. Makanya kita kondisikan supaya kita tetap menghormati para guru yang telah mendidik anak kita, mengajari anak kita, dan semoga kita senantiasa berlapang dada, bersabar. Kalau kita mendapati ada regulasi dan peraturan yang terkadang kita belum bisa menerima dengan lapang dada. Tapi bagaimanapun
menyekolahkan anak di Kutab merupakan bagian dari sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Semoga kita menjadi seorang wanita dan menjadi seorang bapak dan ibu yang tidak pernah kehilangan arti kita bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Alhamdulillah, ini merupakan perjumpaan dan pertemuan perdana sebagian dari ibu-ibu di Kutab yang datang ke sini. Kelihatannya sebagian besar baru sekali dan perdana datang ke RKDS. Ada yang ini pertama kali datang ke sini, yang pertama kali angkat tangan. Oh, Masya Allah. Ternyata hampir semuanya pertama kali datang ke sini. Ini adalah kantor kita, Rumah Kreativitas Dakwah Syamila. Syamila alhamdulillah punya 2 kantor, ada kantor 1, ada kantor kedua. Kantor kedua ini yang sering menjadi kegiatan offline, yang di atas full untuk studio. Ada 4 studio, ada kantor meeting, ada ruang meeting, dan ada tempat kantor anak-anak. Dan alhamdulillah walaupun ini merupakan perjumpaan dan pertemuan perdana, semoga ibu-ibu tidak menginjakkan ke kantor ini pertama kali dan terakhir kalinya, tapi semoga bersambut dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita sinergikan. Insya Allah kemarin ada beberapa usulan bapak-bapak kalau ingin berkumpul, pengennya kumpul di sini. Tapi kita tentunya sangat lapang hati tetapi menentukan waktunya yang masih agak sulit. Ternyata ibu-ibunya lebih longgar waktunya daripada bapak-bapak. Jadi lebih duluan datang ke sini. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi. Materi yang akan menjadi pembahasan kita adalah materi yang sebenarnya sederhana. Tapi semoga materi ini bisa memberikan kepada kita pencerahan dan semoga bisa memberikan kepada kita sebuah insight. Judul yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah Melawan Lupa. Inilah judul kajian kita. Mungkin banyak di antara kita masih meraba, artinya kemana untuk melawan lupa ini. Kalau kita waktu SD, kita sering sekali ada iklan. Kalau ada iklan supaya anak itu tidak cepat lupa, minumnya Cerebrofit. Nah, ini itu kalau mengetahui iklan itu berarti kita sudah tua. Dan kita arahnya kemana akan kita bahas. Sebelum kita membahas tentang materi ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya untuk memudahkan setiap hambanya pada kehidupan. Ini satu poin penting supaya kita paham, supaya kita mengerti bahwasanya Allah itu merupakan zat yang kita sembah, di mana Allah yang kita sembah itu mewajibkan kepada dirinya, mewajibkan kepada zatnya dan kepada setiap namanya yang sempurna dan perbuatannya. Allah itu ingin supaya kehidupan manusia itu ringan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang mudah dan Allah tidak pernah menginginkan yang sulit dan susah pada kehidupan kita. Makanya maaf ya, kalau ada di dalam kehidupan kita, kita merasa ada yang berat dalam sebuah lintasan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka berarti bukan Allah yang berdusta. Kita yang ternyata memiliki pola kebiasaan yang salah. Sampai akhirnya kita menilai setiap takdir itu ada yang berat. Karena pada dasarnya tidak mungkin Allah memberatkan perjalanan manusia kecuali ada sebuah kebaikan besar. Dan Allah itu menginginkan yang mudah. Dan Allah tidak pernah menginginkan yang susah. Orang itu biasanya mudah untuk olahraga. Tapi kalau dia kok menjadi orang yang sulit olahraga, ya biasanya karena ada pola hidupnya yang kurang sehat sehingga akhirnya dia berat untuk mengadakan olahraga. Itu analogi sederhananya. Setelah kita memahami bahwasanya Allah itu menginginkan kita itu mudah, sholat itu hanyalah 5 kali dalam 1 hari, zakat hanya dibebankan 2,5%, kita diberikan kewajiban untuk beribadah setelah kita balik, dan ketika kita lupa tertidur tidak terkena hukuman. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah selalu memiliki tobat yang lebih besar daripada dosa kita. Maka ini memperjelas betapa Allah itu menginginkan mudah pada kehidupan kita selaku hambanya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Maka termasuk wanita, kita juga harus paham bahwasanya wanita
itu merupakan salah satu di antara makhluk yang Allah mudahkan, di mana Allah tidak pernah menginginkan kesulitan bagi setiap wanita. Makanya Allah turunkan syariat itu detail pada kehidupan kita. Allah itu menjadikan bahwasanya syariat kita itu detail pada kehidupan seorang wanita, karena sesungguhnya Allah ingin memperlihatkan sayangnya Allah kepada perempuan, dan Allah itu memudahkan perempuan supaya perempuan itu mereka begitu mudah untuk mendapatkan balasan dari sisi Allah dan mendapatkan rahmat. Karena apa? Karena tadi Allah itu sayang kepada setiap makhluknya, terutama Allah itu juga sayang kepada kaum Hawa yang Allah ciptakan, dan Allah detailkan syariatnya karena tanda sayang itu adalah mendetailkan penjagaan, dan Allah mudahkan setiap wanita supaya wanita itu mudah mendapatkan surga dan mendapatkan rahmat dari sisi Allah. Dan itu sekali lagi berpulang kepada kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kaum Hawa. Makanya ibu dapatkan, ibu nanti bisa memperoleh tidak ada syariat. Ya, ibu nanti mendapatkan tidak ada syariat yang paling detail ngurusin tentang kaum wanita kecuali syariat itu ada pada Islam. Maaf ya, sampai urusan bagaimana dia berpakaian, urusan bagaimana dia punya kuku, urusan bagaimana dia punya ludah, urusan sampai siklus bulanannya pun dibahas secara detail oleh syariat. Dibedakan antara darah haid, dibedakan dengan darah nifas, dibedakan darah istihadah, itu semuanya menunjukkan kepada kita betapa detailnya urusan Islam ketika mengurus syariat kepada wanita untuk menunjukkan bahwasanya sayangnya Allah besar kepada kaum Hawa. Ibu kalau sayang sama anak, biasanya pesannya itu banyak. Kalau anak itu mau pergi, nanti jangan lupa makan, nanti jangan lupa untuk sholat, nanti jangan sampai mau untuk merespon orang asing. Pesannya itu banyak. Kenapa pesannya banyak? Kalau kita mau mendapati anak kita pergi, karena sayang itu menjadikan kita meninggalkan banyak sekali pesan supaya anak kita tidak mendapatkan kecelakaan di tengah perjalanan. Itu sama pula, kita juga harus paham bahwasanya Allah itu juga memudahkan. Allah itu memberikan syariat detail kepada wanita karena untuk menunjukkan betapa besarnya sayangnya Allah dengan setiap syariat yang Allah terapkan pada kehidupan wanita. Bukan hanya itu saja, tapi di sisi yang lainnya bahwasanya Allah juga Allah itu memudahkan kaum wanita dalam segala kehidupan yang Allah terapkan pada kehidupan manusia. Bagaimana kita mendapati bahwasanya Allah memudahkan perempuan? Kita lihat bagaimana setiap perempuan tidak perlu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal sholat berjamaah di masjid itu bukan perkara yang gampang. Setiap panggilan sholat, laki-laki harus keluar dari rumahnya, datang ke masjid, mengendari motor, mengendari mobil untuk datang ke masjid. Perempuan akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala seorang laki-laki yang sholat di masjid itu bagaimana? Kalau dia sholat di dalam rumah, lalu di dalam kamar yang tersembunyi, kamarnya tertutup. Semakin tertutup kamarnya, semakin besar pahala yang didapatkan seorang perempuan untuk mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki ketika sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi makanya kalau saya sering ditanya, Ustadz, ada ibu-ibu datang ke masjid sholat maghrib, ada istri saya sholatnya di rumah. Kalau dua-duanya ikhlas, mana yang lebih utama di sisi Allah? Sholatnya perempuan di dalam rumah, di dalam kamar, yang kecil, yang tertutup, tidak kelihatan oleh mata laki-laki asing, itu jauh lebih utama daripada mereka yang sholat di masjid bagi perempuan. Untuk memberi arti kepada setiap dari kita, begitulah Allah itu ingin meringankan seorang wanita. Ya, ditambah lagi kita juga menjumpai bagaimana seorang wanita dimudahkan oleh Allah ketika di dalam setiap bulannya mereka mendapatkan siklus bulanan. Allah bisa nggak menjadikan perempuan tidak usah melewati siklus bulanan? Mereka sholat sebagaimana laki-laki, mereka sholat sebagaimana kaum Adam ketika mereka melaksanakan ibadah. Kecil bagi Allah. Allah bisa menjadikan perempuan tidak memiliki siklus bulanan sebagaimana para wanita nanti di surga. Tapi kenapa Allah memberikan siklus bulanan kepada setiap kaum Hawa pada kehidupan di dunia? Para ulama mengatakan,
supaya Allah memiliki alasan mengistirahatkan mereka dari penatnya pekerjaan yang mereka lakukan, dari berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan, supaya para wanita bisa menarik nafas lega selama sepekan ketika mereka tidak diwajibkan beribadah pada waktu itu. Itu sekali lagi menunjukkan kepada kita betapa mudahnya Allah itu menginginkan perempuan itu untuk mendapatkan kemudahan menuju kepada surganya Allah. Kemudian itu pun masih ditambah lagi. Bagaimana ketika perempuan itu akhirnya mereka menikah, maka sesungguhnya semenjak hari dia menikah, perempuan itu ada beberapa yang berubah pada konsekuensi ketika seorang perempuan itu sudah menikah. Kalau ada perempuan sebelum menikah, kalau dia makan, kalau dia minum, kalau dia melakukan sesuatu, maka hisabnya itu tidak langsung kepada perempuan itu, tapi hisabnya ditujukan kepada siapa? Bapaknya. Apa yang dimakan anak perempuanmu, apa yang dikonsumsi oleh anakmu, maka itu ditanggung dan dipertanggungjawabkan kepada seorang bapak. Karena apa? Bapak itu menjadi penanggung jawab hisab terutama anak perempuan ketika anak perempuan itu belum menikah. Ibu ketika tidak memakai hijab ketika sebelum menikah dulu, ketika masih bersama dengan orang tua, sebelum Allah tanya kepada ibu, kenapa semenjak balik tidak langsung pakai hijab? Maka yang ditanya pertama kali adalah seorang bapak. Tapi ketika dia sudah menikah, itu pun masih dipermudah oleh Allah. Ketika seorang perempuan akhirnya beliau menikah, maka semenjak dia menikah, semua urusan akhiratnya dan dunianya akan diambil, di take over oleh seorang laki-laki semenjak seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Sampai akhirnya seorang perempuan tidak terkena objek hisab secara langsung, kecuali ketika semua apa yang dilakukan olehnya akan ditanyakan dulu kepada suaminya. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi, bukti yang tidak terbantahkan. Tidak ada zat yang paling memudahkan ibu di dalam kehidupan kecuali adalah Allah. Sudah dikasih rehat, ya, sudah dikasih istirahat dalam setiap bulannya, dikasih pula bagaimana keringanan di dalam syariatnya, tidak ada kewajiban jihad. Ketika sebelum menikah, apapun yang ibu lakukan, hisabnya terletak terlebih dahulu kepada seorang bapak, dan ketika sudah menikah, maka itu pun dilanjutkan dengan seorang suami ketika dia menikahi seorang perempuan. Dan itu menunjukkan betapa mudahnya Allah memberikan keringanan kepada perempuan, dan betapa inginnya Allah itu memudahkan perempuan supaya perempuan itu mendapatkan surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadikan kita semakin paham betapa gampangnya perempuan itu untuk mendapatkan rahmat, untuk berbuah manis dengan kehidupan di surga. Setelah kita mengetahui ini, ada tambahan lagi. Ada tambahan yang Allah jelaskan, tambahan kembali kepada kita untuk menjelaskan betapa kemudahan itu Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Dalam satu riwayat yang sahih, dalam riwayat Muslim, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ayyuma imra'atin salat khamsaha wa shamat syahruha wa hafidat farjaha wa ata'at li zawjiha faqila lahal jannatu udkhulil jannah min ayil abwabi syi'ti." Maka sesungguhnya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abdurrahman bin Auf, ini menjelaskan lagi betapa mudahnya Allah menginginkan kepada perempuan. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka ketika closing statement ditutup dengan kata mentaati suaminya, maka Allah an-nasyaya akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja. Di mana kalau kita melihat rentetan amalan yang Allah sampaikan di dalam hadis ini lewat lisan Rasulullah, itu ternyata hanya terbagi 4. Sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, lalu mereka menutup auratnya, lalu mendapatkan ridho dari suaminya ketika dia taat kepada suaminya. Maka sesederhana itu perjalanan perempuan, maka Allah memuliakan perempuan itu kelak di surga. Mereka akan bebas memilih dari pintu mana saja ketika mereka ingin memasuki surga. Namanya
akan tertera dan termaktub di setiap pintu-pintunya surga yang jumlahnya itu ada 8. Karena pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, pintu yang dimasuki 40.000, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada pintu namanya pintu tobat, ada pintu ridho, ada pintu memaafkan. Maka dari 8 pintu ini ada perempuan yang mungkin tidak terlalu banyak sholatnya, tapi tidak terlalu banyak puasanya, tidak terlalu banyak sedekahnya, tidak pernah berjihad, tidak masuk pintu aiman, tidak mendapatkan pintu ridho, tidak mendapatkan pintu memaafkan. Tapi bisa jadi namanya tertera di setiap pintu yang 8 ini, kata Rasulullah dalam hadis riwayat ini. Bahkan bukan hanya tertera namanya, pintu-pintu surga itu memanggil namanya. Udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Maka masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja. Dan setiap pintu itu akan memanggil namanya. Untuk menjadikan kita harus paham betapa gampangnya seorang perempuan itu diinginkan oleh Allah supaya perempuan itu mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah. Dan tidak ada kesulitan pada perjalanan perempuan untuk mendapatkan surga dan ridhanya Allah. Maka ini pula yang menjadikan kita akhirnya memahami, oh betapa gampangnya kehidupan yang semacam ini. Ini ditambah lagi dengan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi mengatakan, ala ukhbiruka binisai ahlil jannah. Makanya di dalam satu riwayat, dalam riwayat An-Nasai dikatakan, maukah aku beritahukan kalian siapa di antara perempuan yang akan menjadi penghuni surga? Ini kan? Ternyata tidak belibet, ternyata tidak rumit. Rasulullah lalu mengatakan, yaitu istri yang penuh kasih sayang, yaitu kepada suaminya, lalu kepada anaknya. Banyak anaknya selalu kembali kepada suaminya kalau ada pertengkaran, di mana jika suaminya marah, maka dia mendatangi suaminya dan mengatakan kepada suaminya, meletakkan tangannya pada tangan suaminya. Jadi begini, begini bu, atau begini. Dan itu kata para ulama sifatnya fleksibel, luas. Bisa begini, bisa megang pipi, tidak harus tangan dengan tangan. Jadi misalkan suaminya masih ngambek, tangannya disembunyikan. Kalau tangannya suaminya ngomong, tangan saya mana? Tangan saya mana? Nah itu Sri Mulat. Tidak harus selalu tangan. Tidak selalu harus tangan. Tidak harus selalu dadanya. Tapi megang pipinya, memegang pundaknya, kata Rasulullah. Lalu dia berkata kepada suaminya, ya, la adzuqu ghamsan hatta tardo. Saya tidak akan menggelar tempat tidur. Saya tidak akan tidur sampai kamu itu ridho kepadaku. Dan ini menjelaskan kepada kita, sekali lagi, untuk mempertegas semua edukasi yang tadi saya sampaikan di dalam muqaddimah, bahwasanya edukasi yang ingin saya sampaikan, ibu adalah kaum wanita yang paling dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Bahkan hadis yang menerangkan tentang perempuan yang mendapatkan surga disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh baginda Nabi dengan cara yang paling mudah untuk menggambarkan kepada kita bahwasanya seorang ibu itu tidak boleh amnesia. Tidak ada zat yang paling menginginkan ibu untuk mudah mendapatkan ridhanya Allah dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi kecuali adalah Allah dengan prosedur yang tidak berlibat. Coba bandingkan dengan orang yang kerja. Ibu kalau mendapati orang bekerja, rumit bu, dan itu hanya dapat dunia. Tapi ketika ibu bekerja untuk kehidupan di surga, Allah mudahkan jalannya, Allah gampangkan perjalanannya untuk menggambarkan kepada kita. Wahai wanita, kalaupun engkau didolimi sama siapapun, maka sesungguhnya itu tidak akan pernah mengubur bagaimana keutamaan yang kamu dapatkan. Keutamaan itu adalah bagaimana seorang wanita diutamakan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Dan itulah perkara yang penting. Tapi masalahnya itu apa? Masalahnya itu adalah ketika kita sudah mendapatkan perempuan, bahwasanya mereka merupakan makhluk yang paling diinginkan oleh Allah dan diringankan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Tetapi ada sebuah riwayat lagi yang membuat kita merenung. Kenapa sudah dimudahkan mendapatkan surga, tapi justru secara fakta di lapangan,
nanti di surga, penduduk surga itu yang paling sedikit adalah wanita. Dan ini sudah sering kita dengarkan di banyak kesempatan. Padahal sudah dimudahkan. Padahal sudah diringankan oleh Allah. Padahal sudah Allah jelaskan bagaimana tidak ada zat yang menginginkan ibu masuk surga kecuali adalah Allah. Tentunya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Allah. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa justru yang paling banyak masuk ke neraka itu bukan perempuan? Tetapi justru yang paling banyak di neraka itu adalah kalangan wanita. Dan justru sedikit sekali seorang wanita itu yang mereka itu mendapatkan surga. Maka ini menjadi sebuah perkara yang juga kita harus selalu waspadai. Kenapa itu? Kenapa? Jangan-jangan kita selama ini pada kehidupan, kita ini masih kurang sadar bahwasanya Allah sudah mudahkan untuk kita. Tapi karena berbagai macam hal yang membuat kita itu tidak sadar-sadar bahwasanya kita ini sudah dimudahkan oleh Allah. Padahal kalau kita perhatikan hadis-hadis yang menerangkan seorang perempuan supaya perempuan itu mendapatkan surga seluas langit dan bumi, itu hadis-hadisnya itu begitu mudah apabila kita memahaminya. Karena apa? Allah tidak pernah menginginkan yang susah, tetapi Allah selalu menginginkan kemudahan. Maka pertanyaannya adalah, lalu mengapa ketika Allah mudahkan jalan untuk mereka menjadi penghuni surga, tapi justru kebanyakan mereka itu gagal mendapatkan itu? Makanya ada sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ra'aitun nara, falam ara kal yaumi mangdaran qattu, wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa." Makanya di dalam satu riwayat diterangkan Rasulullah adalah orang yang pernah melihat neraka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku melihat neraka dan aku tidak pernah melihat satu pemandangan sebagaimana pemandangan yang aku lihat ketika aku melihat ke neraka. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Dan aku melihat sebagian besar penduduk neraka itu kalangan wanita. Ya, wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Aku itu melihat sebagian besar dari penduduk neraka itu adalah perempuan. Lalu para laki-laki dan perempuan yang saat itu mendengar, mereka langsung berkata, qalu lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa perempuan itu yang paling banyak mendominasi kehidupan neraka itu ya Rasulullah? Lalu mereka mengatakan, hadis yang kembalikan dulu nak. Qalu ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Qala yakfurnal asyir. Kata Rasulullah, enggak, mereka itu enggak kufur kepada Allah. Kalau mereka tidak kufur kepada Allah, lalu apa yang menjadikan para wanita ini mereka memasuki neraka? Karena biasanya orang masuk neraka itu karena kufur kepada Allah. Dari kalangan laki-laki yang paling banyak masuk neraka itu karena kufur kepada Allah. Tapi ketika disebutkan perempuan, maka sesungguhnya Rasulullah mengatakan mereka tidak kufur kepada Allah. Terus kata Rasulullah, yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta illa ikhdahunna dahra summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairun qattun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan bahwasannya yang menyebabkan banyak perempuan itu masuk ke dalam neraka itu karena mereka mengkufuri kebaikan seorang suami dan mengkufuri kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya. Lalu Nabi berkata, lau ahsanta, kalau ada seorang laki-laki telah berbuat baik kepada salah satu istrinya sepanjang masa, ila ihdahunna dahra, tsumma ra'at minka syai'an, kemudian istrimu melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari dirimu, maka cepatlah seorang wanita lalu berkata, ma ra'aitu minka khairun qattun. Kenapa kamu jadi laki-laki tidak kelihatan baiknya sama sekali? Ini yang akan menjadi pertanyaan kan, Bu? Oh, ternyata dimudahkan masuk surga. Tapi ketika dimudahkan masuk surga, tapi ternyata justru sudah digampangkan oleh Allah. Allah yang menggampangkan, kamu masuk surga nih. Kamu mendapatkan surga, bukan hanya mendapatkan surga, aku muliakan. Setiap nama pintu-pintu surga nanti memanggil namamu. Sudah sedemikian gampangnya Allah memberikan kepada seorang wanita supaya wanita itu memasuki surga. Tapi fakta di lapangan tidak menunjukkan itu.
Tetapi fakta di lapangan justru menunjukkan satu posisi yang terbalik. Ketika akhirnya kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, justru kebanyakan perempuan itu masuk ke neraka. Bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka tidak berhijab, bukan karena mereka tidak sedekah. Tidak, Nabi tidak menyebutkan itu. Berarti kalau Nabi tidak menyebutkan itu, perempuan-perempuan yang masuk neraka bisa jadi mereka sholat, bisa jadi mereka sedekah, bisa jadi mereka hijabnya panjang. Tapi justru yang disebutkan Nabi itu yang paling besar. Alasan yang paling banyak memasukkan perempuan ke neraka. Nabi tidak menyebutkan alasan-alasan kecil. Contohnya begini, Bu, saya ambilkan contoh. Ibu punya mobil, harganya 400 juta. Di dalam mobil itu ada laptop, harganya 10 juta. Ada sepatu, harganya 1 juta. Qadarullah, ketika ibu pergi ke tempat parkir, mobilnya hilang. Naudzubillah min dzalik ya. Contoh, mobilnya hilang, ada laptop 10 juta, ada sandal 1 juta. Kira-kira kalau ibu pertama kali melihat fakta mobilnya hilang, yang ibu sebut pertama kali mobilnya, laptopnya, atau sandalnya? Yang kita teriakkan pertama kali apa? Mobil. Ya Allah, mobil saya. Kenapa kita teriaknya langsung mobil, bukan laptop? Karena laptop cuma 10 juta. Kenapa yang kita teriakkan bukan sandal? Karena sandalnya cuma 1 juta. Kenapa yang kita teriakkan langsung, waduh mobil saya hilang? Kenapa yang disebut mobil? Karena mobil yang paling mahal. Sama ini, banyak perempuan yang masuk ke neraka. Tapi kenapa yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hijabnya. Tapi yang disebutkan Nabi adalah yakfurnal asyir wa yakfurnal ihsan. Dia mengkufuri suaminya dan mengkufuri kebaikan suaminya. Kenapa yang disebut Nabi yang pertama ini doang? Nabi tidak menyebutkan banyak perempuan. Ada nggak banyak perempuan yang tidak sholat? Banyak. Ada nggak banyak perempuan yang tidak berhijab? Banyak, Bu. Ada nggak banyak perempuan yang tidak ikut taklim? Banyak. Tapi yang disebutkan Nabi bukan itu. Karena bukan itu alasan terbesarnya seorang perempuan itu masuk neraka. Tapi alasan terbesarnya perempuan itu masuk ke neraka, yaitu ketika mereka itu mengkufuri kebaikan dari apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Makanya disinilah kita ingin tahu. Inilah kenapa saya berikan judulnya itu melawan lupa. Kenapa? Supaya para wanita itu memahami betul. Jangan lupa, tidak ada makhluk yang paling Allah inginkan kebaikan di dalam kehidupan kecuali adalah wanita. Tidak ada zat yang paling menginginkan kebaikan kepada wanita kecuali Allah. Tidak ada tata cara yang paling gampang supaya perempuan itu masuk surga kecuali syariatnya Allah. Tidak ada sunnah yang paling ingin untuk mendidik wanita supaya wanita itu mendapatkan surga kecuali sunnahnya Nabi. Tetapi kenyataan yang terjadi itu adalah kenapa akhirnya banyaknya wanita itu gagal memasuki surga ketika mereka dikatakan oleh baginda Nabi, kesalahan terbesarnya seorang wanita di dalam kehidupan di akhirat nanti bukan sholat, bukan puasa, bukan jilbab, bukan buka aurat. Tapi kesalahan terbesar dan terbanyak perempuan ketika dikumpulkan di pengadilan Allah. Allah menilai, kamu tidak punya ihsan kepada suamimu. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin tahu. Gimana kita akhirnya ingin mengetahui kenapa perempuan suka lupa tentang masalah ini. Karena apa? Karena tentunya kita harus paham ya Ibu ya. Kalau seorang wanita telah mendapatkan pintu tengahnya surga dengan ridho suaminya, mungkin nggak anaknya dijadikan oleh Allah, tidak dijaga oleh Allah? Tidak mungkin. Karena apa? Dari kebaikan seorang wanita yang telah mendapatkan surga, urusan kemudahan dunia itu pasti Allah berikan. Makanya maaf ya, ada laki-laki mendapatkan istri yang menenangkan untuknya. Laki-laki ini berpotensi untuk melejitkan potensinya jauh lebih besar daripada laki-laki yang tidak mendapatkan istri yang menenangkan. Makanya akhirnya kita ingin tahu, kenapa ya
banyak perempuan, banyak istri, mereka lupa terhadap kemudahan yang sudah Allah berikan. Padahal sudah dijelaskan oleh baginda Nabi. Dan itu yang menjadikan kita harus mengerti. Ada 5 yang sering menjadikan seorang wanita itu amnesia terhadap kemudahan yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan 5 perkara ini yang ingin kita bedah supaya kita tahu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang terkena sindrom 5 poin yang menjadikan akhirnya perempuan itu gagal menuju kepada surga ketika mereka tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Jadi maaf ya Bu, ada sebuah riwayat bagus. Kalau ada perempuan dihisab Bu, sebelum dia dihisab sholatnya, sebelum dia dihisab puasanya, sebelum dia dihisab tentang zakatnya, Allah datangkan dulu suaminya. Allah letakkan dulu suaminya. Allah tanya dulu suaminya, gimana kehidupan istrimu ketika aku takdirkan menemani dirimu. Dan itu menjadi salah satu di antara hal yang terjadi dalam pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Karir tertinggi seorang perempuan tidak terletak ketika dia memiliki perusahaan ataupun usaha online yang beromset hingga miliaran. Tapi pencapaian tertinggi seorang perempuan itu kapan? Ketika mendapatkan ridho dari suaminya. Pencapaian tertinggi seorang wanita itu kapan? Ketika seorang laki-laki melihat istrinya menghembuskan nafas yang terakhir, lalu secara otomatis seorang suami berkata kepada Allah, saya ridho dia menemani saya sepanjang hidupnya. Maka ketika itu sudah disebutkan oleh seorang laki-laki di hadapan Allah secara tulus, nama perempuan itu langsung digoreskan oleh Allah di setiap nama pintu 8 surga. Dan itu yang terkadang sering kita lupakan. Sekarang Ibu, mari kita coba gali. Apa sih 5 perkara yang sering menjadikan wanita amnesia terhadap tugas ini? Ya, sebelum saya membahas tentang itu, saya ingin menyampaikan dulu kisah nyata. Ada seorang perempuan punya 2 anak. Mendatangi seorang syekh, mendatangi seorang guru besar. Lalu mengatakan kepada syekhnya, "Syekh, dulu saya ini punya 2 anak. Anak saya yang pertama itu kondisinya sering menjadi ujian bagi saya. Nakal, susah untuk diatur, sulit untuk dikendalikan. Itu anak saya pertama. Setelah beberapa tahun, 4 tahun sampai 5 tahun, saya punya anak yang kedua. Dan saya menjumpai anak saya yang kedua itu jauh lebih baik daripada anak yang pertama. Dua-duanya aku sayang, dua-duanya aku cintai. Tapi kok ada perbedaannya? Yang kedua baik." Syekhnya lalu berkata kepada perempuan yang bertanya kepada beliau, "Sini Ibu, boleh saya tanya pertanyaan agak rahasia tentang keluarga? Silakan." Syekhnya lalu mengatakan, "Maaf, gimana kondisinya Ibu ketika mengandung anak pertama sampai anak pertama itu dilahirkan?" Mari Bu, dapatkan jawabannya sebagai sebuah hikmah untuk kita. Karena hikmah kita ambil dari mana saja. Maka saat itu sang ibu mengatakan, "Ya Syekh, ketika saya mengandung anak pertama, saya masih emosi. Suami saya juga belum banyak ikut taklim. Kami sering cekcok, kami sering marah, dan sering membuat jengkel suami saya. Suami saya kadang sampai pulangnya malam supaya menghindari pertengkaran dengan saya. Kadang-kadang saya suka merumitkan masalah-masalah sepele." Syekhnya mengatakan, "Kafa, cukup." Ditanya lagi sama syekhnya, "Ketika kamu memiliki anak yang kedua, bagaimana kondisimu kepada suamimu?" Maka pada saat itu perempuan ini atau ibu ini lalu mengatakan, "Ya Syekh, anak yang kedua kami dapatkan setelah melewati proses pernikahan 4 atau 5 tahun. Saya sudah mulai ikut ngaji,
Saya sudah mulai mengontrol emosi saya sudah mulai mengerti tujuan ibadah keluarga saya itu kemana. Suami saya juga sudah mulai memperbaiki. Dan akhirnya kehidupan saya ketika mengandung anak yang kedua lebih relatif tenang. Dan saya lebih banyak sabar. Dan saya tahu betul tugas saya adalah bagaimana saya bisa menyenangkan hati suami saya selama suami saya telah melaksanakan kewajiban. 2 jawaban diberikan. Ibu tahu apa komentar Syekh? Syekhnya lalu berkata, maka itulah jawabannya. Ketika anak yang pertama ibu dapatkan dalam kondisi sering bertengkar, penuh dengan emosi dan kemarahan, itu mempengaruhi anak ibu. Tapi ketika ibu memiliki anak yang kedua, cenderung lebih relatif tenang, lebih mampu mengontrol, lebih ikhlas di dalam berkeluarga itu bukan untuk mencari kepuasan, tetapi untuk mencari keridhaan dari Allah. Semua proses ibu ketika berikhtiar itulah yang menjadikan anak ibu dilahirkan oleh Allah dalam kondisi yang jauh lebih tenang daripada kondisi anak pertama. Ini kisah nyata. Ya, ini nanti ibu-ibu jangan sampai ngomong. Ini harusnya materi ini juga disampaikan kepada para suami. Ya, ada juga, tidak usah khawatir. Tapi kan saya harus menyampaikan sesuai segmentasi yang sekarang sedang saya hadapi. Ya nanti kalau ada bapak-bapak ke sini saya harus sampaikan gimana tugasnya seorang bapak-bapak itu besar. Kemarin tuh ada pembahasan, Bu, ada bapak-bapak hadir. Mungkin mau ini ikut ya. Saya menyampaikan dosanya seorang suami itu dampaknya 2 kali lipat merusak daripada dosanya seorang wanita. Begitu, Bu. Makanya dayus itu adanya pada suami atau istri. Dayus itu suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi di keluarganya. Itu untuk suami atau untuk istri? Suami. Bukan berarti materi suami itu kita akhirnya skip dan kita tidak pedulikan. Enggak. Tapi kita membicarakan sesuai dengan apa yang sedang kita sedang membicarakan, siapa yang sedang mempelajarinya. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Saya itu pengen dengan sebuah bahasa yang sederhana. Mari kita membahas tentang kok bisa lupa ya. Seorang perempuan sudah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, bahkan mendapatkan namanya dicatat 8 pintu surga. Tapi kenapa kenyataan yang sering terjadi dan dihadapi setiap harinya itu sering lupa? Dan mari kita pelajari dari apa penjelasan para ulama. Ada 5, Bu, yang biasanya menjadikan manusia suka lupa terhadap apa yang menjadi kemudahan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, menyadari bahwa kalaupun engkau diberikan suami yang menjadi ujian, maka inilah sabar tertinggi seorang perempuan atau seorang wanita. Tentunya kita harus paham, kita harus mengerti. Orang yang menjadi pasangan hidup kita itu ada 2. Orang yang menjadi pasangan hidup kita itu ada 2 kategorinya. Ada yang datang membawa bunga, membuat kita tersenyum. Ada pula yang membawa duri yang membuat kita terluka. Itu kaidah takdir dari Allah. Ya, dari setiap semua manusia, dari timur ke barat, utara ke selatan, siapapun jodohmu itu cuma 2. Kalau tidak membuatmu tersenyum dengan bunga dan permen yang membuatmu tersenyum, kalau tidak, dia membawa duri yang membuatmu terluka. Supaya kita diketahui oleh Allah seberapa besar syukurnya dan seberapa besar sabarnya. Maka akhirnya ketika seorang perempuan itu mengetahui takdir dia di dalam pernikahan itu adalah mendapatkan 2 kemungkinan yang tidak bisa kita pilih, Bu. Kita hanya bisa meraba. Oh, sebelum saya nikah, ini insya Allah laki-lakinya baik atau tidak. Makanya disuruh istikharah. Disuruh nanya sama ibu kita. Disuruh nanya sama wali-walinya Allah, orang-orang solih sebelum kita menerima pinangan seorang laki-laki. Kita hanya bisa meraba, Bu. Tapi ketika keputusan takdir itu sudah datang dan sudah berjalan pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kalaupun ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah, akhirnya mendapatkan seorang suami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi diri kita, maka itu pun kata para ulama, Allah berikan kepadamu seorang suami
Yang bisa jadi suamimu itu tidak sesuai dengan harapanmu dan ekspektasimu, supaya Allah memberikan kepadamu sebuah pahala kesabaran yang besar. Karena sabar yang paling besar itu adalah sabar dalam taat. Sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam menahan diri pada kemaksiatan, dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita menghadapi cobaan hidup. Dan sabar yang paling besar itu, kata Rasulullah, sabar dalam taat. Dan sabar dalam taat itu diantara breakdownnya, cakupan sabar dalam taat itu apa? Sabar ketika menghadapi suami. Karena apa? Jangan mencari kepuasan di dalam kehidupan pernikahan. Karena pernikahan tidak menjanjikan kepuasan, tapi sejatinya pasti memberikan kepada kita keberkahan. Selama suami kita masih melakukan tanggung jawabnya kepada Allah pada kehidupan dia berkeluarga, dan dia tidak melakukan perkara dosa-dosa besar, ataupun melakukan perkara yang membatalkan keislaman, maka sesungguhnya seorang wanita diberikan oleh Allah seorang suami, terkadang tidak sesuai dengan harapan yang dia bayangkan ketika dia dulu menikah, karena Allah ingin memberikan kepadanya dari sebuah pahala kesabaran. Makanya maaf ya, kenapa perempuan sebelum menerima pinangan laki-laki itu diperintahkan dan dikondisikan untuk banyak melakukan ikhtiar. Ada istikharah, nanya orang tua, nanya orang-orang sholih. Dan terkadang banyak perempuan ketika sebelum pernikahan itu semua ikhtiar ini di skip ketika mereka sudah terkena perasaannya. Sehingga akhirnya kalaupun dulunya kita memilih hanya berdasarkan perasaan, tidak ada ustadz yang kita tanya, tidak ada walinya Allah yang sholih yang kita tanya, tidak ada pendapat ibu yang kita hormati dan kita prioritaskan untuk bisa memberikan pandangan untuk kita, maka akhirnya kata para ulama, kenapa perempuan itu melupakan anugerah kemudahan yang Allah berikan kepadanya? Karena sesungguhnya mereka itu lupa bahwasanya seorang suami itu bisa jadi adalah menjadi ladang pahala kesabaran untuknya. Selama dia senantiasa ihtisab kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka kesadaran ini yang akan tetap membuatnya bisa menikmati proses hidupnya, sebagaimana ketika Asiyah mendapatkan seorang laki-laki yang tidak sesuai dengan karakter iman yang dimiliki. Makanya maaf ya Bu, kita ini harus ingat Bu, sejelek-jelek suami kita harus berani untuk mengatakan begini, ada orang yang lebih solihah daripada saya, tapi dia mendapatkan seorang suami yang jauh lebih buruk dan lebih tercela daripada suami saya. Siapa orang yang lebih solihah daripada ibu? Yaitu adalah Asiyah. Tapi suaminya lebih buruk daripada suaminya ibu. Siapa itu? Fir'aun. Maka itu yang terkadang bisa menguraikan beban di dalam hati kita. Berbuat baik untuk suami bukan dengan sebuah catatan syarat yang kita tetapkan sendiri. Ya, kalau berbuat baik sama suami, lihat-lihat dulu dong Ustadz suaminya. Ini perkataan orang nggak ngaji. Ini perkataan orang nggak ngaji. Tapi ketika kita sudah mengetahui dalam kajian, disitulah kita akhirnya memahami betul. Ada orang yang jauh lebih solihah daripada ibu. Allah kirimkan seorang suami yang jauh lebih buruk daripada suami kita. Maka itu membuat kita memiliki energi kesabaran. Sebagaimana kayak saya, ketika lagi dalam kondisi kecewa, maka di antara hal yang saya katakan adalah, ada laki-laki yang jauh lebih solih daripada saya, tapi mendapatkan seorang istri yang jauh lebih buruk daripada istri saya. Nabi Nuh dengan istrinya. Sehingga akhirnya merenung ketika kita menjalani kehidupan berumah tangga, tiba-tiba kita dibenturkan dengan sesuatu yang bisa merenggut keikhlasan kita pada kehidupan kita berkeluarga, maka kita punya alasan mengembalikan energi keikhlasan diri kita, karena menghadirkan kembali energi keikhlasan itu harus perlu narasi dari sebuah perenungan. Dan ini yang kita dapatkan.
Ya. Makanya kita harus memahamkan betul. Ya memang Allah perintahkan kita tuh ya cuma dua. Kalau ada yang berkata, saya sudah berlaku baik, tapi kenapa kok suami saya masih begini? Mungkin Allah melihat dosa-dosamu dan dosa-dosa kita sebelum kita nikah. Tapi Allah menginginkan kita baik. Semakin mendekati hari kematian kita, Allah hadirkan ujian untuk menguras hati kita supaya Allah punya alasan membersihkan hati kita sebelum kita berjumpa dengannya. Karena terkadang syukur itu terkadang jauh lebih sulit daripada bersabar. Makanya maaf ya, ibu, kalau di kamarnya panas, gerah, jam 1 bangun, jam 1 malam bangun tuh bisa. Kenapa? Karena kita gerah, nggak nyaman tidurnya. Tapi terkadang kalau kamar kita itu terlalu nyaman, kita jam 5, setengah 6 bangun masih susah. Allah itu terkadang menghadirkan kepada kita kesulitan. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah ingin supaya setiap orang ketika Allah hadirkan kepadanya satu ujian pada hidupnya, sebenarnya di balik satu ujian itu apa? Ada satu kebaikan yang pasti dia temukan. Dan itu tidak bisa ditemukan kecuali orang yang paham. Pernikahan itu magnet terbesar untuk menarik sebuah pelajaran tentang arti kesabaran. Ya, maaf ya Bu. Ibu misalkan menggugat seorang laki-laki dan berpisah. Yakin nggak laki-laki yang akan menikahi kita nanti sama bisa menghilangkan semua yang kita harap, bisa memenuhi semua yang kita ingin? Enggak Bu, tetap ada namanya pelajaran-pelajaran yang membuat kita itu harus bersabar. Makanya maaf ya, sabar yang paling tinggi itu sabar dalam taat. Dan sabar dalam taat itu nomor satunya apa? Sabar menghadapi orang tua, dan yang kedua sabar menghadapi pasangan hidup. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya saya tidak pernah bosan untuk mengatakan, ya, saya ini tidak pernah bosan untuk mengatakan, mendoakan seorang suami itu jauh lebih diprioritaskan daripada kita mendoakan seorang anak pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya dengan mendoakan pasangan hidup kita, maka sesungguhnya ada banyak kebaikan yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang kita benci dari apa yang tidak kita sukai bisa jadi berbuah manis dengan banyak kebaikan. Contoh ya Bu, ini ada satu contoh. Ada ibu-ibu, nenek-nenek, sudah punya cucu 2 atau 3. Pernah curhat. Saya ini Ustadz, kehidupan saya bersama suami tidak seindah yang kelihatan. Saya merasa banyak ujian yang saya harus hadapi dengan suami saya. Dan suami saya itu membuat saya sering menangis. Lihat apa yang Allah berikan kepada ibu ini. Ketika saya banyak menangis, Allah jadikan anak-anak saya sangat menyayangi saya. Karena tahu saya ini sering sedih. Suami saya pernah tergelincir sama perempuan, pernah melakukan hubungan haram dalam perzinahan. Dan qadarullah ketahuan sama saya, yang membuat saya betul-betul menata kesabaran. Yang menarik adalah kisahnya beliau mengatakan begini, tapi Allah jadikan anak-anak saya jauh lebih dekat dengan saya. Dan mereka sangat memprioritaskan saya. Di balik setiap ujian yang saya hadapi dulu di waktu saya menghadapi suami saya. Makanya disitulah kita mendapatkan ibu. Tidaklah Allah mengambil satu dari ibu, lalu ibu bersabar, kecuali Allah pasti akan mengganti 2. Bukankah Allah mencabut tali pusar dari anak, Allah ganti dengan 2 air susu? Bukankah Allah mencabut 2 air susu dari seorang anak ketika harus disapih, Allah ganti 4? Allah ganti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan berbagai macam minuman. Disitulah kita mendapatkan, inilah pelajaran yang pertama. Manusia itu, perempuan itu suka lupa. Lupanya itu kenapa?
Yaitu ketika manusia itu lupa bahwasanya suami atau istri adalah bahan pelajaran dari sebuah sabar tertinggi pada kehidupan. Makanya ibu harus paham, sabar kepada suamimu itu sabar 2 kali. Sabar kepada sahabatmu itu sabar 1 kali. Kenapa sabar sama teman tetangga itu sabarnya 1 kali? Ya karena memang manusia sebagian ada menjadi cobaan bagi manusia yang lainnya. Ada yang kedua, kenapa sabar sama keluarga itu sabar 2 kali? Karena merekalah yang kamu prioritaskan, kamu cintai, kamu sayangi, tapi terkadang justru memberikan kepada kita ujian. Itulah sabar kepada keluarga itu 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa perempuan itu sering lupa? Dijawab sama para ulama. Yang kedua itu adalah menyadari titik terlemah wanita adalah rasa kepemilikan dan perasaan yang mendominasi. Artinya, yang menjadikan perempuan itu suka lupa terhadap kemudahan yang Allah berikan kepadanya supaya mereka itu bisa mendapatkan surga. Yang sering menjadikan wanita, seorang istri itu lupa itu apa? Perasaannya yang sering mendominasi. Ya, lah perasaan itu diturutin terus. Padahal kita paham, setiap orang itu mendapati titik terlemahnya itu beda-beda, Bu. Tolong ya, dengarkan Ibu. Manusia itu ujiannya beda-beda, Bu. Titik lemahnya beda-beda. Laki-laki titik lemahnya pada perempuan. Ada pula titik lemahnya laki-laki pada jabatan. Ada titik lemahnya laki-laki itu apa? Egois. Beda-beda, Bu. Tapi perempuan titik lemahnya itu dikatakan oleh syariat, titik lemahnya perempuan itu pada perasaannya. Karena tadi ya, mari kita bedah hadis tadi. Ketika ada seorang laki-laki berbuat baik, lalu dia melakukan 1 kekurangan saja, cepatnya wanita itu mengatakan, kamu sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Kata sama sekali itu tidak keluar kecuali karena dominan dengan perasaan. Mari kita bedah dulu hadisnya. Kembalikan ke hadis tadi, Naufal. Yang mara'aitu minka khairun qattun. Aku tidak melihatmu kecuali kebaikan. Ini nggak ada hubungannya dengan ini. Nah, di dalam hadis ini, mari kita bedah dulu. Rasulullah itu mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna. Kalaulah kamu telah berbuat baik, tanya ini kembali ke suami. Kamu telah berbuat baik kepada istrimu, ad-dahra. Ad-dahra itu apa? Di sepanjang hidupnya dia setelah menikah, yang dia prioritaskan itu istrinya dan keluarganya. Tsumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu yang buruk atau kekurangan dalam dirimu, maka perkataan dia, ma ra'aitu minka khairun qattun. Maka perkataan dia itu apa? Saya itu tidak melihat kebaikan apapun yang kamu lakukan. Kalau bahasanya orang hari ini itu apa? Perempuannya itu. Kalau ada sesuatu laki-laki yang kurang itu suka mengatakan, kamu itu nggak sama sekali pernah melakukan ini. Kamu nggak pernah sama sekali melakukan itu. Itu bahasa ini nih. Jadi yang paling banyak memasukkan perempuan itu ke dalam neraka, bukan ketika membuka kancing bajunya. Bukan ketika mereka meninggalkan sholatnya. Bukan ketika mereka itu melakukan tindakan haram ketika mengambil harta dengan cara yang batil. Bukan. Tapi ini. Makanya kembali kepada poin tadi yang kita pelajari, Ibu. Apa sih yang menjadikan perempuan itu lupa? Dan ketika kita ingin melawan lupa itu apa? Maka yang kita harus pahami adalah musuh terbesarnya perempuan itu bukan siapapun, Bu. Kata Imam Ibnu Katsir. Tapi musuh terbesarnya seorang perempuan itu adalah ada di dalam perasaannya. Sehingga akhirnya Imam Ibnu Katsir itu berkata begini, gimana sih sifat perempuan itu yang susah untuk mendapatkan kebaikan? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tataqallabu daiman wa ghalabatu masyairiha. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, perempuan itu yang sering menggagalkan dia untuk jadi baik itu apa? Ghalabatu masyairiha. Dikuasai perasaannya,
Wa tataqallabu iman, dan sering berpindah-pindah perasaannya. Dan itulah titik terlemah seorang perempuan. Makanya kembali ke tadi, nomor 2 tadi. Maka akhirnya itulah kenapa fungsinya taklim bagi kehidupan seorang wanita itu menjadi prioritas seiring dia banyak bersedekah. Kenapa akhirnya salah satunya, nomor 2-nya, makanya kenapa seorang perempuan diperintahkan untuk bersedekah yang banyak, diperintahkan untuk datang mengkaji ilmu. Karena pada dasarnya untuk menetralisir perasaannya. Ya, karena perasaan itu yang sering membentuk seorang perempuan itu akhirnya tergelincir dari jalan rahmatnya Allah. Kan sayang banget ya Bu, ada seorang ibu sudah bekerja luar biasa untuk keluarganya. Tapi gara-gara tidak mau untuk melihat bahwasanya titik lemahnya dia itu ada pada perasaannya, rusaknya kehidupan wanita menuju kepada ridhonya Allah itu, yaitu ketika dia selalu membiarkan perasaannya. Lalu membela perasaannya yang tidak ada habisnya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Lah membela perasaan itu terkadang tidak bisa dibedakan antara membela perasaan dengan membela kepentingannya. Udahlah, ini kepentingan saya. Padahal sebenarnya membela perasaannya. Maka akhirnya yang menjadikan, akhirnya apa? Melawan lupa itu apa? Titik terlamanya wanita adalah rasa kepemilikan. Makanya disuruh banyak sedekah. Dan perasaan yang paling mendominasi. Dan perasaan itu kan muncul. Bisa setiap waktu dan setiap saatnya. Kecuali yang betul-betul mereka dekat dengan Allah. Gimana ngontrol perasaan itu, Ustaz? Mengontrol perasaan itu adalah ketika salah satunya kita punya circle yang positif, yang selalu mengingatkan tugas kita kepada kehidupan ini adalah mendapatkan keridhaan dari suaminya. Yang ketiga, kata para ulama, yang menjadikan manusia, perempuan itu lupa terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada wanita untuk mendapatkan surga itu apa? Fokus kepada kesempurnaan dan lupa kepada fungsi seorang suami. Saya tanya sama ibu-ibu, apa fungsinya seorang suami, Ibu? Kemudian apa fungsinya? Mencari nafkah. Mencari nafkah itu bukan fungsi, itu kewajiban. Apa Ibu? Itu kewajiban. Itu kewajiban. Itu kewajiban, Bu. Nah. Fungsi ibu, bedakan fungsi dengan kewajiban. Fungsinya seorang suami itu, Ibu, menjadi tabir dan penghalang istrinya dari api neraka. Ibarat kata, Bu, jangan buru-buru ditulis, dengerin dulu aja, gampang nulisnya. Ibarat kata, suami ibu, punggungnya menghadap ke neraka, dadanya melindungi ibu. Itu kalau diilustrasikan. Maaf ya Bu, kalau ibu punya suami, di rumah, tidur-tiduran, scrolling handphone, terus dia ngerjain hobinya doang. Maaf ya Bu, kalaupun ada laki-laki se-ekstrim itu pun ada misalkan, itu pun tidak menghilangkan fungsinya Bu. Fungsinya apa? Ibu tertutup dengan adanya dirinya dari api neraka. Itu fungsi Ibu. Adapun suami kita menjadi solih, itu kewajiban. Suami kita kemudian mendidik kita, itu kewajiban. Kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang kita sudah fokus kepada kewajibannya, tapi kita melupakan fungsinya dulu. Padahal fungsi ini kita harus mengingatkan dulu. Bahwasanya fungsinya seorang suami itu bagaimanapun mereka menjadi penghalang ibu dari api neraka. Maaf ya Bu, kalau ibu hari ini ada yang tadi bangunnya jam 6, sholat subuhnya,
Yang pertama kali ditanya ibu atau suaminya ibu? Yang ditanya ibu atau suaminya ibu? Yang tegas jawabnya. Yang ditanya ibu atau suaminya ibu? Ibu tidak memakai hijab. Karena ibu pengen, udahlah saya pengen hijab. Gitu. Terus dibuka hijabnya. Yang ditanya ibu atau suaminya? Ibu makan, terus ada sisanya. Dan sisa itu merupakan bagian dari pekerjaan setan. Dimakan sama setan. Yang ditanya ibu atau suami? Suami, ibu. Makanya akhirnya kata para ulama, kenapa banyak orang lupa kemudahan yang Allah berikan kepadanya supaya dia menyenangkan untuk suaminya. Karena dia fokus kepada kesempurnaan dari sebuah kewajiban tetapi lupa kepada fungsinya. Jadi maaf ya Bu, saya tuh pengen mengatakan gini, kalaupun ada yang ekstrim, suami ibu nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi tetap ngasih nafkah, tetapi dia tidak melakukan dosa besar, tapi tetap di rumah itu jengkelin dari pagi sampai malam, itu pun fungsinya tidak akan hilang Bu. Masalah bagaimana dia nanti sholih, bagaimana dia taat, ibu tidak akan pernah ditanya. Makanya para ulama mengatakan, kalaupun engkau mendapati suamimu tidak sholih, misalkan dia tidak sholat di masjid, tapi sholat di rumah, ibu tidak akan pernah ditanya sama Allah. Kalaupun ibu misalkan dalam kondisi mendapatkan suami berzina, naudzubillah min dzalik, itu pun ibu tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Seorang suami berkewajiban sendiri dia di hadapan Allah. Kenapa ingin ini disampaikan oleh para ulama poin yang ketiga ini? Karena banyak di antara kita akhirnya lupa kewajiban kita kepada suami kita karena hanya melihat kewajibannya, tapi melupakan anugerah fungsinya yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa fungsi ini harus kita pahami kembali? Setidaknya kita masih punya alasan untuk bersyukur walaupun masih terbata-bata. Dan ini yang terkadang sering kita lupakan. Ya, makanya akhirnya saya harus memahamkan fungsi. Mendidik istri, mengarahkan istri, itu kewajiban. Kalaupun tidak dilakukan, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Maaf ya Bu, kalau Asia tadi bahwasanya fungsinya seorang suami harus mendidik, mengarahkan, memberikan keimanan, harusnya Asia itu gagal masuk surga. Kenapa kok gagal masuk surga? Suaminya nggak pernah ngajarin untuk beriman sama Allah. Suaminya mengaku Tuhan yang paling tinggi. Tapi kenapa dengan suami separah Fir'aun, Asia tetap bisa mendapatkan surga? Karena pada dasarnya kewajiban seorang laki-laki kepada Allah itu antara dirinya dengan Allah. Tapi seorang Asia, dia tetap mendapatkan sebuah fungsi dari suaminya, yaitu menjadi tabir dari api neraka. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalaupun ekstrim terjadi Bu, suami kita mengecewakan, maka setidaknya kita harus ingat yang bisa menenangkan kita. Fungsinya seorang suami adalah memberi sutroh pada kehidupan seorang laki-laki, pada seorang perempuan. Makanya maaf ya Ibu, saya mau jujur. Saya banyak sekali mendapati curhatan bapak-bapak. Ya kalau sudah kenal akrab tuh ya banyak curhat. Kadang-kadang curhatan mereka itu membuat saya itu tertahan air mata. Ada yang ngomong saat saya itu sebenarnya udah nggak tahan kerja. Lalu saya tanya, kenapa nggak keluar saja Pak, resign gitu, cari yang lain. Yang terfikir di pikiran saya itu istri saya dan anak-anak. Demi Allah Bu. Ada yang jam pagi keluar, nyusurin jalan. Tidak sedikit laki-laki yang meninggal ketika kerja di tengah jalan ketika tertabrak. Dan maaf ya Bu, sudah sedemikian itu mereka melakukan. Mereka itu dicabut. Rasa kepemilikan bendanya itu dicabut sama Allah ketika menikah. Mereka harus berbagi dengan istrinya dan anaknya. Banyak laki-laki yang terkadang dia sengaja membungkus makanan yang dihadiahkan panitia kepada satu kegiatan, dibungkus supaya dibawa ke rumah, itu tidak sedikit Bu. Walaupun laki-lakinya belum ngaji. Saya pernah di gedung Jakarta,
panitia lagi membagikan makanan, ada obi. Terus dimasukkan plastik. Saya tanya, Mas dimakan aja. Sampai saya akhirnya buka bungkusan saya, udah makan sama saya. Saya tidak mengatakan bahwasanya saya tidak mengatakan bahwasanya laki-laki itu harus sempurna dalam segala hal. Tapi saya mendapati betul bagaimana banyak laki-laki itu rasa kepemilikannya terhadap benda itu dicabut oleh Allah. Supaya dia bisa berbagi sama istri dan anaknya. Ada nggak ibu? Maaf ya bu. Sedermawan-dermawannya laki-laki. Kalau dia disuruh untuk traktir temennya, 5 kali, 6 kali sudah berat dia. Sekali senang, 2 kali senang, 3 kali senang, 4 kali senang. 5 kali dia sudah mulai berat. Mosok yang bayarin saya terus. Gantian dong. 6 kali, aduh, nggak usah makan deh daripada yang traktir saya lagi. Walaupun dia orang yang paling dermawan, ya atau tidak bu? Tapi pernah nggak suami kita, misalkan sama istrinya, sampai maaf ada istri yang mungkin belum punya anak, dia traktir terus. Pernah nggak ada suami kita ngomong, oh saya pikir-pikir saya traktir kamu sudah 13 tahun ya? Nggak pernah. Mungkin pelit ada. Tapi pelitnya pun, maaf ya bu, kalaupun dia pelit, misal ibu dapetin suami saya pelit, oke, saya akan bedah secara fikih. Suami ibu pelit, meninggal dunia, siapa yang dapat jatah hartanya? Tetangga atau ibu? Setelah ibu siapa? Anaknya ibu. Kalau anaknya ibu, siapa yang dia prioritaskan kalau bukan ibu? Kembalinya ke kita. Kalaupun ada suami pelit, saya tidak mengatakan, oh suami itu silahkan pelit. Enggak. Karena saya selalu menyampaikan kepada para bapak-bapak, tidak ada nafkah terbaik kecuali yang diberikan kepada istri dan kepada anak-anak kita. Tapi in case ibu dapat suami yang pelit, oke kita bedah. Kalau ibu dapat suami yang pelit sekalipun, itu harta juga kembali kepada ibu. Tapi nunggu mati Ustadz. Ya iya, tapi kan sebenarnya juga kembali kepada ibu. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami yang ketiga, fokus kepada kesempurnaan dan lupa kepada fungsinya seorang suami. Dan namanya juga melawan lupa. Dan ini termasuk salah satu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Yang keempat, kenapa para istri itu lupa? Lupa bahwasanya dibalik usahanya kepada suami Allah ganti dengan ganti dunia dan akhirat. Ini yang dinamakan ihtisab ibu. Apa namanya? Ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu mengharapkan segala apapun yang kita lakukan bahwasanya Allah yang membalas. Itu namanya ihtisab. Kita tentunya paham. Kalau kita berbuat baik kepada suami kita, karena kita mengharapkan kebaikan dari suami kita, ya ibu hanya mendapatkan kebaikan itu dari suami. Innamal a'malu binniat, seluruh amal itu tergantung niatnya. Tapi kalau kita ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka apapun yang kita dapatkan dan apapun yang kita lakukan, lalu apapun yang kita dapatkan, maka kita tetap mengingat Allah yang menjadi sumber energi terbesar pada kehidupan kita. Yang sering dilupakan oleh kita itu energi amalan ibadah yang bernama ihtisab, Bu. Kalau ihtisab sudah hilang, itu ibarat tanah yang tidak tersentuh dengan air hujan selama setahun. Apapun cepat membuat marah dan emosi. Kenapa? Kita lupa yang membalas kebaikan kita itu bukan manusia tetapi Allah. Syekh Utsaimin pernah beliau mengatakan, yang hilang dalam kehidupan berkeluarga hari ini, itu yang hilang bukan rumahnya, bukan ibadah sholatnya. Tapi yang hilang pada kehidupan keluarga hari ini itu adalah energi ihtisab. Ihtisab itu apa? Mengharapkan. Di balik setiap apapun yang kita lakukan, Allah yang membalas. Makhluk itu hanyalah memberikan sedikit kegembiraan. Tapi puncak panen itu didapatkan dari Allah. Itu namanya ihtisab. Ya. Yang membedakan kita dengan para ulama besar itu adalah amalan ihtisab. Sudah nih,
Kalau manusia sudah hilang ihtisabnya, apapun bisa marah. Dakwah kalau sudah kehilangan ihtisab, Bu, akhirnya menjadi obsesi diri, obsesi pribadi. Maaf itu. Dakwah itu bisa menjadi obsesi pribadi. Kapan itu dakwah itu menjadi obsesi pribadi? Kalau orang itu sudah kehilangan ihtisab. Maka sama, para ulama itu mengatakan, berbuat baiklah kamu kepada suami, bukan karena kamu ingin mengharapkan kebaikan itu sama kamu dapatkan dari suamimu. Tapi berbuat baiklah kamu kepada suamimu karena kamu tahu Allah yang akan membalasnya dunia dan akhirat. Lah kalau ihtisab sudah hilang, Bu, berantakan. Apa yang terjadi, Bu? Laki-laki kecewa sama istrinya, lupa dia ihtisab. Dia mencari pelampiasan. Seorang perempuan ketika dia kecewa sama suaminya, ketika dia tidak mendapatkan kebaikan dari suaminya, dia bisa melakukan perbuatan dosa besar ketika terjadi perselingkuhan. Kenapa? Ihtisab kalau hilang itu kayak tanah yang tidak terguyur dengan air hujan selama 1 tahun, Bu. Tidak usah butuh pematik api. Gesekan benda aja bisa menyulut menjadi sebuah kebakaran. Itulah energi ihtisab, Bu. Kapan Ibu suka marah-marah sama anak, atau kapan saya suka marah-marah sama anak? Kalau energi hati kita ihtisabnya hilang, Bu. Akhirnya apa? Marah, pinginnya instan. Tapi kapan kita akan memiliki kelapangan? Kalau ihtisab itu ada. Oh, mendidik anak, mengkondisikan istri, mengarahkan suami, itu merupakan perkara yang harus dilalui dengan ihtisab. Lah ihtisab ini sering tidak disadari karena banyak orang yang belum tahu artinya ihtisab itu apa. Padahal ihtisab itu amalan hati yang paling besar pada kehidupan kita. Setelah keikhlasan itu namanya ihtisab. Ibu masak, pulang suaminya, lalu suaminya ngomong, sudah makan tadi. Padahal kita masak sudah 2,5 jam. Lihat YouTube-nya 3 jam. Nyatetnya berapa lama? Pulang dengan santai ngomong, udah makan tadi. Kalau ihtisab, maka ihtisabnya itu ya sudah, tinggal diangetin, dimakan besok. Kalau ihtisab, tidak ada masalah. Tapi kalau orang hilang ihtisabnya, selesai itu. Akan terjadi sebuah perselisihan yang cukup lama untuk mengendalikan itu. Maka akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Yang keempat, lupa dibalik usahanya kepada suami, Allah ganti dengan dunia akhirat. Dan yang kelima, yang terakhir, kata para ulama, yaitu lemahnya penjagaan hati. Artinya jarang ngaji, jarang ikut taklim. Maka itu termasuk salah satu di antara hal yang sering membuat manusia itu lupa. Maaf ya, Bu, ngaji aja belum tentu terjaga hatinya. Kenapa? Ketika ngajinya hanya dicari pada tema-tema yang kira-kira dia butuhkan aja. Temanya apa? Kewajiban seorang suami. Nah, ini ikut saya. Temanya apa? Hak-hak istri. Nah, ini saya ikut nih. Maaf ya, Bu, saya kurang setuju kalau ada seorang ustadz menyampaikan sesuatu terlalu berlebihan. Misalkan, dia menyampaikan haknya suami terlalu berlebihan, bahaya. Dia menyampaikan terlalu sering haknya istri, itu juga terlalu bahaya. Kenapa? Ilmu itu obat. Tapi kalau obat itu takaran dan dosisnya berlebihan, itu juga bisa merusak. Maaf ya, Bu, yang hilang hari ini bukan ilmunya. Tapi yang hilang hari ini adalah keberkahan mata seorang wanita memandang suaminya. Saya ulang kembali. Yang hari ini hilang bukan majelis ilmu. Yang hari ini hilang bukan majelis taklim. Tapi hari ini yang hilang itu adalah keberkahan seorang suami ketika melihat suaminya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa diperintahkan kita untuk ngaji. Kenapa kita diperintahkan untuk kumpul circle kita yang positif, yang taat sama suami didatengin, yang sabarnya sama suami harus kita jadikan persahabatan dengan mereka. Karena pada dasarnya itulah yang menjadikan kita ingat kembali kepada tugas kita. Sekali lagi ya, Bu, saya berikan closing statement.
Tidak ada zat yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga kecuali adalah Allah. Modalnya cuma satu aja, dapat ridho suami. Tapi kenapa manusia, terutama kalangan wanita, sering lupa terhadap kemudahan yang sudah Allah berikan? Ada 5 tadi. Ya karena banyak wanita itu mereka fokus kepada kewajiban tetapi lupa kepada fungsinya seorang suami. Lupa bahwasanya seorang suami terkadang menjadi materi kesabaran yang paling tinggi dan paling besar pahalanya. Yang ketiga, lupa bahwasanya wanita itu musuh terbesarnya itu bukan suami. Musuh terbesarnya istri adalah perasaannya. Dan musuh terbesarnya laki-laki itu apa? Syahwatnya kepada perempuan. Memang begitu, beda-beda titik lemahnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya lupa ihtisab, Bu. Jadi kalau ibu berbuat baik kepada suami itu tanamkan ihtisab, yang ganti Allah, bukan suami saya. Dan yang kelima yaitu lemahnya penjagaan kita kepada hati kita. Jarang ngaji, jarang ikut taklim. Ibu nggak pernah mendatangi seorang istri yang selalu sabar sama suaminya. Nggak pernah mendatangi pondok pesantren ketika ada seorang ummi yang mendampingi suaminya ketika berjibaku membangun pondok. Nah, lemahnya penjagaan hati yang menyebabkan akhirnya lupa terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kebaikan atas seluruh apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Semoga ibu-ibu yang ada di posku Bilistiwa tidak lupa Allah itu mudahin ibu untuk mendapatkan surga. Saya sering mendengar di awal-awal dulu memasukkan anak ke kutab. Ustadz-ustadz di kutab tuh sering bilang, banyak sekali orang tua yang memasukkan anaknya ke kutab karena istrinya yang ngaji dan suaminya nggak ngaji. Istrinya yang minta, suaminya yang mengaminkan dan mengabulkan. Di situ pun saya sudah mendapati, walaupun suami kita, Bu, mungkin ngajinya belum sebagaimana ibu, tapi Allah hadirkan mereka untuk tetap bertanggung jawab terhadap diri kita di hadapan Allah. Ibu hari ini ada yang makan bubur, ada yang mungkin makan nasi goreng. Yang ditanya oleh Allah suaminya ibu, bukan ibu yang ditanya. Ya, ada seorang wanita, ibu-ibu tua itu ngomong, suami saya itu tidak pernah mau nemenin saya ngaji, Ustadz. Saya tanya lagi sama ibu tersebut, ibu pakai mobil ke sini? Ya. Siapa yang membelikan mobil itu? Suami. Siapa yang membelikan bensinnya? Suami. Siapa yang membelikan pulpen, buku? Suami saya, Ustadz. Ibu dilarang nggak datang ke kajian? Enggak. Saya bilang, selalu masih ada alasan untuk tetap bersyukur. Walaupun terkadang kondisi tidak sebagaimana yang kita inginkan. Maaf ya Bu, mari kita berkahi ilmu kita. Setidaknya Bu, setelah pulang dari sini, jangan gampang-gampang ngomong, kamu itu enggak pernah. Nah itu, hilangkan kata-kata itu. Baru nutup pintu, lupa sekali. Kamu tuh enggak pernah nutup pintu. Padahal cuma sekali baru. Ya kan? Baru kita titipin beli sayuran, lupa. Lalu begitu cepat sampai rumah, begitu cepatnya kita ngomong, Bima. Kalau dititipin apapun sama istrinya, nggak pernah ingat, padahal cuma lupa baru sekali. Hilangkan kata-kata itu, karena itu sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Materi kajian ini silahkan diunduh di bit.ly materi pembahasan. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah mudahkan urusan ibu-ibu. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangannya kepada keluarga kami. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali adalah untaian hangat yang kami berikan kepada setiap ibu-ibu yang telah berjibaku untuk datang. Semoga ini tetap menjadi sebuah komunitas yang tetap mempererat persaudaraan dan kekeluargaan di antara semuanya. Semoga Allah berkahi setiap kebaikan kita insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.
never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.